Ada yang tidak sekolah? Kenapa? Ada yang tahu? Tidak tahu, males ya? Oke, sebelum pembelajaran, silakan ketua kelas buat pimpin doa. Doa dimulai. Absen dulu ya. Asep Saifuddin, Ayu Siti Rosana, Derian Syah, Elia Sari, Eris Faturrahman, Ernawati, Firni, Indah, Irwansyah. Oke, sebelum pembelajaran, mari kita menyanyikan lagu wajib nasional. Silakan untuk berdiri. Masih ada yang ingat materi minggu kemarin? Kita kemarin bahas apa sih? Teks tabel. Oke, masih ingat ya pengertian teks tabel itu apa? Manusia, hewan yang bertingkah laku seperti manusia. Ada berapa unsur intrinsik teks tabel, masih ingat? Ada? Pada kesempatan kali ini kita untuk di kompetensi dasar itu menceritakan kembali isi tabel atau legenda daerah setempat. Kemudian untuk indikator pencapaian kompetensinya, yang pertama mengurutkan isi cerita tabel, yang kedua menceritakan kembali isi tabel secara lisan. Nah, tujuan pembelajarannya, setelah kita belajar dengan metode problem based learning, yang pertama kita bisa mengurutkan isi cerita tabel dengan cepat. Kemudian yang kedua, menceritakan kembali isi tabel secara lisan dengan menggunakan bahasa sendiri. Nah, sebelum masuk ke pembelajaran, di sini ada tayangan video. Bisa kalian perhatikan dulu ya. Desa, gajah, dan semut. Sinar matahari perlahan-lahan masih di sela-sela dedaunan menembus lebarnya hutan kuat. Pagi yang cerah. Matahari pagi ini benar-benar hangat setelah semalaman kedinginan karena hujan. Sungguh menyenangkan. Cuaca yang bagus untuk mencari makanan. Sam, Utis, keluarlah. Hoi, selamat pagi Sam. Oke, bagaimana tayangan video tersebut? Seru? Ada yang bisa dipetik tidak dari kisah semut dan gajah tersebut? Ada ya? Oke. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan. Ada siapa saja tokoh dalam video itu? Ada semut, gajah. Kemudian bagaimana watak gajah? Sombong. Iya, mentang-mentang dirinya besar ya, jadi dia sombong. Kemudian bagaimana watak semut? Baik. Ya, rendah hati ya, dia tidak sombong seperti
seperti gajah. Kemudian apa amanat dari kisah gajah dan semut? Menyampaikan hewan lain. Iya, berbangga diri boleh, ya, tapi jangan meremehkan orang lain. Jangan mentang-mentang kita punya kekuatan sehingga kita bisa menjatuhkan orang yang lemah. Oke, seperti itu ya. Nah, sekarang kita akan bahas bagaimana cara menceritakan kembali isi fabel. Kemarin kita sudah bahas unsurnya, kemudian sudah bahas cirinya, sudah bahas jenisnya. Kita sekarang bahas cara menceritakan kembali isi fabel. Nah, bagaimana sih? Ada berapa caranya? Nah, yang pertama membaca secara berulang-ulang teks fabel yang akan diceritakan. Nah, kita sudah dapat bukunya nih, yang sudah dapat ceritanya. Kita jangan hanya satu kali bacanya, tapi harus berulang-ulang. Biar apa? Biar kita paham alur ceritanya seperti apa. Itu yang pertama. Yang kedua, mencatat nama-nama pelaku dalam teks fabel. Nah, tokoh yang ada dalam cerita fabel itu ada siapa aja? Oke, sebelum Ibu bagikan LKPD sudah di kelompok masing-masing? Sudah. Sebelum Ibu bagikan, dari langkah-langkah tadi yang sudah Ibu jelaskan, ada yang ingin ditanyakan dulu? Sudah paham? Oke, kalau sudah Ibu bagikan lembar LKPD-nya, silakan dipahami. Nah, di sini masing-masing kelompok sudah mendapatkan teks fabel yang berbeda. Ya. Kelompok satu itu kancil dan serigala. Kemudian kelompok dua lebah dan semut ya. Kemudian kelompok tiga kancil melawan raja hutan. Kelompok 4 petualangan ayam dan anjing. Kemudian kelompok 5 beruang yang adil dan bijaksana. Sudah ada teks cerita fabelnya? Sudah. Kalau sudah ada, silakan dikerjakan. Silakan bekerja sama dengan kelompok masing-masing. Ya, silakan. Ya, sesuai dengan judul materinya. Berarti kalian masuk kelompok 3. Iya, 3. Iya, kelompok berapa maksudnya? Berarti masuk di kelompok berapa? Kelompok 5. Kelompok 5 ya? Iya. Berarti ini kelompok 1 ya? Oke. Silakan ditulis nama kelompok, kemudian judul fabelnya apa, dan anggota kelompok masing-masing. Bagaimana? Ada yang ditanyakan? Ada yang kesulitan dalam mengerjakannya? Silakan. Iya, ada di lembar kedua ya. Nah, di lembar kedua, di sini silakan menentukan tokoh dan watak tokohnya. Ada siapa aja dan wataknya seperti apa. Kemudian bagian kedua menentukan rangkaian peristiwanya. Ya, peristiwa awal seperti apa, kejadiannya ada apa aja, silakan diceritakan. Kemudian bagian ketiga baru jangan lupa pesan moralnya juga nanti dicatat sendiri ya.
Kancil melawan Raja Ringa. Di sebuah hutan hiduplah singa yang mengaku dirinya sebagai raja hutan. Dia senang sekali memangsa penghuni hutan, terutama binatang-binatang kecil hingga tak tersisa. Hampir seluruh penduduk hutan punah dimangsa singa, sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, si raja hutan harus mencari makanan ke berbagai tempat. Namun berhasil diusir oleh penyidik. Saat akan melangkah, tiba-tiba dia melihat bayangan di balik pepohonan. Singa segera mengejarnya. Ternyata yang dikejarnya itu adalah seekor kancil yang sedang mencari makan. Singa itu berteriak memanggil kancil. Kancil, berhenti kamu. Apa kamu tidak tahu siapa aku? Iya Tuan, Mama tahu Tuan adalah penguasa hutan ini. Terus kenapa kamu tadi mau lari? Saya bukan mau lari, tapi hamba mau menemukan raja di hutan ini yang lebih besar dan lebih perkasa dibandingkan Tuan Singa. Mendengar perkataan kancil, singa itu mengaum dengan keras. Mana ada hewan yang lebih besar dan lebih kuat dari aku? Ada tuanku, dia tinggal di sebuah sumur tua dekat sini. Kalau tidak percaya, mari aku antar ke sana. Singa itu semakin lari. Saat itu, Baiklah Kancil, antar aku ke sana biar aku lihat seberapa besar dan kuat hewan itu. Baiklah tuanku, mari ikuti aku akan aku antar ke sana. setelah tiba di sumur tua, kancil segera berkata, Di sumur tua itu Oke, terima kasih. Soal evaluasi masih ada yang di meja? Soal evaluasi? Ada ya. Oke, bagaimana pembelajaran hari ini menyenangkan? Apakah ada yang masih bingung dengan cara memerankan ke depan? Tidak. Oke, tidak ada. Terima kasih. Nah, untuk pembelajaran selanjutnya kita akan membahas mengenai struktur dan kaidah kebahasaan teks fabel. Silakan kalian cari materi sebanyak mungkin mengenai struktur dan kaidah cerita teks fabel. Ini ada yang ditanyakan dulu? Tidak ya? Oke, tidak ada karena waktunya sudah selesai. Kita akhiri pembelajaran pada hari ini. Silakan dirapikan dulu bukunya. Silakan wakil ketua kelas buat memimpin doa untuk pembelajaran